Selamat pagi Sobat JDIH yang sehat, yang selalu berbahagia. Kali ini kita kembali ke agenda bincang hukum JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah. Bersama kita telah hadir Pak Muslim Aisyah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah yang selalu tampak segar, sehat, berbahagia. Pak Muslim ya. Iya, harus selalu sehat. Selamat pagi Pak Muslim. Selamat pagi Pak. Baru sibuk apa ini Pak Muslim? Ya, ini kan kita berada di akhir tahun ya. Akhir tahun. Jadi kita coba mempercepat seluruh aktivitas yang masih kita punya supaya nanti di akhir tahun kita sudah tuntas semuanya. Seluruh agenda kita, perencanaan agenda kita, dan kemudian kita tidak ada satupun kegiatan yang kita nggak bisa laksanakan. Kemudian nanti kita menuju proses-proses pembaruan kegiatan di tahun berikutnya, begitu Pak. Jadi bersiap juga ke tahun berikutnya 2022 Pak Muslim. Iya. Baik. Pak Muslim dan Sobat JDIH, kali ini kita akan membincang apa itu JDIH. Sebagaimana kita ketahui bersama, negara dengan dasar Perpres nomor 33 tahun 2012 yang lalu, pasal 5 ayat 1 itu menyatakan bahwa semua pimpinan instansi itu wajib membentuk organisasi JDIH di lingkungannya. Peraturan-peraturan pelaksananya sepertinya juga sudah kita ketahui bersama ditetapkan gitu ya Pak. Di antaranya turunannya ada Permenkumham nomor 8 tahun 2015. Kemudian PKPU juga sudah ada. Ya, PKPU sudah ada. Kemudian untuk menindaklanjuti materi atau muatan atau perintah dari Perpres 33 tahun 2012 pun KPU kan sudah membentuk yang dinamakan organisasi JDIH di lingkungan KPU melalui keputusan KPU nomor 134 yang sudah ditetapkan di tahun 2016 yang lalu Pak Muslim. Nah, sebetulnya memaknai JDIH ini apa sebetulnya JDIH itu Pak? Ya, ini kalau sederhananya gitu ya, ini kan bagian dari aspek lembaga, apalagi lembaga publik, lembaga pemerintah ini untuk memberikan akses yang cukup bagi publik ketika publik itu bersentuhan atau kemudian berkaitan dengan soal-soal yang dikerjakan oleh lembaga publik itu. Maka JDIH itu menempati posisi itu. Jadi sudah seharusnya sebagaimana yang tadi Pak Dewo sampaikan bahwa lembaga publik itu wajib memiliki satu unit, satu perangkat yang kemudian terkait dengan soal hukum itu disebut sebagai JDIH. JDIH itu kan jaringan dokumentasi informasi hukum. Jadi lembaga-lembaga pemerintah yang memang memberikan pelayanan publik itu pasti dia memiliki produk hukum yang menjadi pedoman, menjadi payung apa yang dia kerjakan, dan juga publik ketika terlibat di dalam lembaga itu kemudian terkait dengan soal itu. Nah, JDIH merepresentasikan ke sana. Kalau kita kaitkan dengan soal good governance gitu tata pemerintahan pemerintahan baik, JDIH itu sudah semestinya menjadi bagian indikator tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, kemudian akses, apa yang kita miliki itu kemudian kita publikasikan, masyarakat yang butuh kemudian bisa mengakses ke sana. Jadi JDIH itu merupakan satu unit, kemudian dia bagi lembaga kita KPU juga bagian dari program kegiatan yang apapun yang kemudian kita hasilkan itu bisa kita kemas di dalam JDIH ini. Baik. Nah, kita ini kan di provinsi KPU Pak, provinsi, KPU provinsi kita memiliki struktur kelembagaan yang ada di atas di Jakarta, maka JDIH yang kita punya itu bagian dari jaringan
jaringannya KPU, bahkan di kabupaten kota juga bagian dari jaringan yang berintegrasi mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota. Dan tidak hanya soal itu, karena ini jaringan maka seluruh lembaga pemerintah itu juga terkait soal ini. Jadi dalam satu JDIH ini, unit JDIH ini, kalau kita misalnya mau mengakses produk hukum ya di lembaga lain, itu bisa melalui JDIH yang ada ini. Jadi KPU sudah membentuk jaringan dokumentasi itu. informasi hukum ini sampai Ke dengan KPU kabupaten kota seluruh gitu, seluruhnya. Gitu. Iya, Pak. Jadi semuanya bisa publik bisa mengakses JDIH-nya KPU kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah ini juga sudah ya, Bu? Iya, dan itu kan kalau kita lihat di dalamnya ya, itu bisa seperti terklaster-klaster gitu ya. Kalau misalnya itu produk KPU RI, maka secara keseluruhan itu berada di JDIH-nya KPU RI. Di dalam itu maksudnya di website-nya? Di website itu basisnya, ya. JDIH kan basisnya website, kemudian pengembangannya itu medsos gitu. Tetapi begitu kita bicara JDIH, website itu mesti menjadi aktivitas utama karena di dalamnya itu memuat seluruh produk-produk hukum yang harus tercantol di sana begitu. Apa saja Pak kira-kira yang bisa diakses publik itu di dalam JDIH? Yang pertama dan ini utama ya. Jadi begitu kita bicara JDIH itu, yang pertama seluruh perangkat tata aturan perundang-undangan yang digunakan oleh kelembagaan itu, seperti kita KPU itu mesti harus tersedia di situ. Misalnya kita kebetulan kan yang menjadi tugas pokok kami menyelenggarakan pemilu, pilkada begitu. Maka undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan pemilu itu tentunya harus ada di sana gitu. Undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, ini yang sifatnya umum. Dan kalau mau tengok di tempat lain, misalnya ya, itu juga bisa ada di sana juga. Tetapi KPU wajib ada di situ. Setelah undang-undang yang terkait dengan pemilu, maka produk-produk yang dibentuk dan dilahirkan oleh KPU itu juga harus muncul di sana. Ada PKPU gitu ya, ada peraturan KPU ya. Peraturan KPU, ada keputusan KPU, kalau itu tingkat nasional ya pasti itu akan ada di sana, begitu juga tingkat provinsi dan kabupaten. Keputusan KPU provinsi ada di JDIH punyanya KPU provinsi gitu ya. Keputusan KPU kabupaten kota terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga ada di sana. Ini yang utama. Yang kedua itu juga karena ini juga basisnya tidak semata-mata akses ke publik ya, tetapi itu juga bagian dari dokumentasi. Jadi karena dokumentasi maka secara teknis produk hukum itu ditata seperti dalam bentuk dokumen itu. Jadi ada nama, identitas, kemudian keterangan yang menyangkut apakah produk keputusan-keputusan ini masih berlaku apa enggak gitu ya. Kemudian juga ada keterangan singkat yang disebut abstraksi yang menggambarkan secara singkat apa produk hukum yang ada di dalamnya. Itu bagian dari kelengkapan yang kemudian di sana. Sehingga orang kan mudah gini ya, melihatnya film gitu ya Pak. Iya, kira-kira begitu. Kemudian datanya lengkap. Kemudian juga ada berita-berita yang memang secara secara aktual itu menggambarkan aktivitas hukum ya, yang menunjukkan pemberitaan aktivitas bagian hukum di lembaga itu. KPU RI pasti di sana akan ada update aktivitas kegiatan hukum yang ada di JDIH, bagian dari yang ada di situ. KPU provinsi juga begitu, seperti kita misalnya hari ini sedang melakukan kegiatan ini, itu juga bisa menjadi konten update berita di dalam JDIH itu. Artinya ada dokumentasi dan informasi produk hukum yang lebih spesifik. Semua satuan kerja KPU itu yang bisa diakses. Dan menariknya juga di website JDIH kita itu memang kemudian mencantumkan siapa pengelolanya gitu ya. Kemudian juga tergambar bahwa
di dalam tampilan JDIH itu akan secara tidak langsung menggambar bagaimana kelembagaan itu mengelola kelembagaan khususnya di bidang soal produk-produk hukum misalnya begitu, dan itu bisa dilihat di JDIH kita. Baik. Itu yang basisnya website. Ya. Yang kemudian sekarang dan mau nggak mau ini harus kita tempuh ya, karena era digital, era milenial yang orang kemudian masuk ke dunia medsos, maka itu bagian dari pengembangan. Dan kita harus juga kemudian mau nggak mau menyesuaikan selera para kaum milenial itu. Kalau mereka sesuai suka kebutuhan netizen, netizen ya. Kalau mereka suka Facebook, berarti kita juga berusaha memiliki satu pengembangan JDIH di akun Facebook itu yang secara nggak langsung harus kita sesuaikan kontennya Facebook itu seperti apa. Kemudian juga Instagram gitu ya, Twitter, kemudian YouTube, dan barangkali di dalam perkembangannya besok memang kita harus bisa menyesuaikan. Zaman sekarang yang paling ngetren misalnya TikTok gitu ya. Siapa tahu ada konten-konten JDIH, produk-produk hukum yang bisa dikemas dalam situasi TikTok gitu misalnya. Berarti KPU Jawa Tengah merespon dan pasti akan berupaya untuk sesuai mendekatkan ke publik ya, bagaimana yang paling diminati dan mudah diakses publik, kira-kira gitu ya. Iya, kalau semua platform bisa dipakai. Alhamdulillah di KPU Provinsi Jawa Tengah kita ada ya, kita udah penuhi ya, dan kita kan juga merasa begini, nggak banyak kan orang yang kemudian secara khusus itu tiba-tiba mau fokus terhadap persoalan-persoalan hukum, persoalan regulasi. Jadi kalau tidak dalam posisi mereka berkepentingan dan dalam situasi pemilu mungkin juga jarang gitu ya, kemudian bersentuhan ke sana. Tetapi menunggu publik yang jarang itu tidak lantas kemudian kita nggak update. Nah, kira-kira begitu, sehingga ada kewajiban kita sebagai pengelola secara kontinu, secara rutin JDIH itu bagaimana dikembangkan dan sesuai dengan konteksnya. Begitu juga masuk ke dunia medsos itu tadi. Berarti segala regulasi yang mendasari penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu bisa diakses di JDIH. JDIH, iya. Gitu. Termasuk apalagi Pak, misalnya ada putusan-putusan pengadilan yang jadi. Ya, jadi itu bagian dari ini ya. Tadi kan di awal kita sampaikan seluruh produk hukum yang terkait dengan pemilu, utamanya tadi undang-undang, kemudian produk-produk lembaga kita sendiri sesuai dengan tingkatannya. Tentu juga ada produk-produk yang itu bisa menjadi bagian dari pedoman atau sumber hukum di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Misalnya putusan pengadilan ini mulai dari putusan MK gitu ya, kemudian putusan pengadilan tata usaha negara, pengadilan negeri gitu ya. Sampai itu diaksesnya di website Pak. Di website JDIH kita juga ke sana ya, karena ini kan nanti ketemunya dokumen ya, dokumen putusan itu dokumen. Kalau kita masuk ke medsos, dokumen itu harus disalin, dikembangkan jadi semacam informasi, flyer-flyer atau istilah teman-teman yang sekarang ini ya, meme-meme itu misalnya untuk memudahkan sana. Tapi kalau kita itu bentuknya dokumen asli putusan misalnya, itu masuknya di website JDIH yang ada itu. Jadi berarti semua bentuk regulasi tadi bisa di-download juga ya? Bisa di-download di situ, kemudian disimpan, kemudian mereka bisa kemudian cetak sendiri setelah disimpan itu untuk kepentingan dia belajar sebelum pada akhirnya dia terlibat di dalam proses pemilu. Baik Pak, kalau KPU Jateng sendiri sudah menggunakan berbagai platform, itu nanti aktivitas di medsos yang bisa dinikmati netizen kira-kira apa Pak? Kebetulan kita yang khusus medsos itu kita bikin semacam rubrikasi gitu ya, supaya kita itu bisa mengkategorisasi atau mengkelompokkan menu-menu yang ada gitu ya, dan juga publik itu akan mudah ketika dia misalnya apa sih yang ingin dia ambil informasi dari
platform kita itu misalnya. Oh kalau itu berbentuk dialog semacam ini, maka kita kemudian harus beri rubrik tersendiri. Nah, kita juga kemudian bisa menyusun rubrikasi ini seperti media cetak zaman dulu ya, zaman dulu karena sekarang kan kita sudah hampir jarang melihat media cetak itu. Di kantor kita aja sudah jarang, artinya yang cetak itu udah berganti digital. Itu kan kalau kita lihat media cetak kan ada rubrikasi ya, ada opini, ada kemudian news, berita selintas, kemudian ada berita yang menggambarkan satu peristiwa dengan pendekatan humanisme yang disebut berita features itu misalnya, itu kita rubrikasi itu kita kemudian buat modifikasi supaya cocok di medsos JDIH kita. Ada rubrik tentang misalnya ini ya, itu rubrik bincang hukum. Jadi kita bisa berdialog mengenai hukum agak mendalam, yang tetapi kontekstual, misalnya merespon soal isu-isu terkini gitu ya, kepemiluan tahapan atau isu-isu yang berkembang di sini. Itu kalau kita mau agak mendalam ya bincang hukum ini menjadi rubrik yang cocok. Kemudian kalau misalnya kita merespon isu-isu aktual sebagai bagian dari sikap kita dan juga penekanan edukasi kepada publik misalnya ya. Jadi isu yang muncul itu kita ada rubrik yang namanya JDIH Talk misalnya. Itu dari sisi rubrik dan juga dari sisi bagaimana kita membuat konten itu kita juga menyesuaikan selera publik ya, netizen yang mau akses itu. Ya, artinya memberikan penyuluhan hukum, bentuk-bentuk yang mengemasnya dengan sesuai kebutuhan publik bisa itu lebih mudah ditangkap publik netizen gitu. Termasuk ada rubrik yang memang kita menyediakan ruang komunikasi langsung interaksi langsung dengan model rubrik kuis atau rubrik tanya jawab. Jadi JDIH menjawab, itu publik bertanya kemudian kita menjawab, itu juga bagian yang kita kembangkan di JDIH kita. Artinya kan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif ke publik lebih dan dikemas secara ringan juga santai gitu ya Pak ya. Kita bisa membayangkan sebenarnya ya Pak Dewa ya, kalau rubrik yang interaktif ini bisa dikembangkan dan kita kemudian bisa langsung menyentuh ke para netizen ya sebagai masyarakat medsos ini, itu ruang-ruang seperti itu sebenarnya bisa mengganti media-media sosialisasi kita atau katakanlah penyuluhan yang selama ini mengandalkan tatap muka dengan model-model yang seperti itu gitu. Kalau intensitasnya cukup, respon publiknya bagus, itu sebenarnya secara nggak langsung tugas-tugas kita melakukan sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum itu bisa kemudian teralihkan di rubrik ini. Baik. Luar biasa Pak Muslim yang sudah diupayakan oleh KPU, khususnya KPU Provinsi Jawa Tengah ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa, yang pasti akan menambah literasi tentang pemilu-pemilihan. Signifikan juga Pak ya, nanti mungkin dengan penyelenggaraan pemilu yang sesuai prinsip dan asas-asasnya, kira-kira gitu ya Pak. Iya. Yang pasti kan memang kita mengalami situasi yang beda ya, karena pemilu itu ada siklusnya ya. Siklus sebelum pemilu dilaksanakan gitu ya, kemudian siklus pada saat tahapan pemilu dilaksanakan dan pasca, dan ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan JDIH kita gitu. Misalnya ketika kita sedang tahapan jalan itu kan kita memproduk keputusan, yang keputusannya ini sebenarnya pada saat itu juga menjadi kebutuhan para pihak yang kemudian nanti berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada kita atau pemilu kita gitu. Maka dalam kaitannya yang seperti itu, kerja kita ini akan harus tidak boleh
terlambat, tidak boleh telat dan harus segera, kan gitu. Ya. Tetapi kalau situasinya kita tidak Responsif. lagi tahapan gitu ya di pemilu, kita punya banyak waktu, tetapi tidak juga lantas tidak memproduk keputusan, tapi kan produknya ini nggak sebanyak ketika tahapan. Nah, disitulah kemudian tetap JDI ini bisa update, bisa dikembangkan dengan kemudian melihat kembali bagaimana keputusan-keputusan yang pernah disusun, diterbitkan oleh lembaga KPU seperti kita di provinsi ini. Semakin bisa menjangkau keputusan yang yang ada ya, meskipun tahunnya sudah dulu-dulu, itu saya kira menjadi semakin baik. Dari sisi dokumentasi itu menunjukkan dokumentasi kita rapi gitu ya. Meskipun di dokumentasi itu belum tentu juga orang kemudian membutuhkan produk hukum karena waktunya sudah berbeda. Tapi untuk kepentingan orang belajar, kepentingan orang meriset, meneliti, gimana sih pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 misalnya, itu dengan melihat keputusan KPU ya pada saat pemilu Pilgub 2008 dengan mengakses JDI itu sudah bisa menggambarkan. Nah, kira-kira begitu situasinya. Iya Pak, menarik sekali nih ya, upaya Jawa Tengah juga tadi ada satu rubrik yang merespon atau mendekatkan dengan netizen ya Pak, dengan konsultasi macam konsultasi hukum ya, ada tanya jawab tentang hukum pemilu dan pemilihan ya Pak. Mungkin nggak Pak besok ke depan manakala nanti netizen membutuhkan, ada ide-ide yang mereka butuhkan ya Pak dari semua kalangan, akademisi, media dan seterusnya, itu nanti bisa memberikan masukan untuk pengembangan pengelolaan JDIH untuk lebih mendekatkan, misalnya kayak kenapa sih kita harus mengakses, mungkin tidak JDIH kita itu nanti dibangun ada sebuah database yang nanti tanpa diminta setiap kali KPU Provinsi Jawa Tengah itu menetapkan satu produk hukum, mereka yang sudah ada dalam database istilahnya follower JDIH yang tetap gitu ya Pak, itu langsung kemudian secara otomatis kita berikan produk hukum kita gitu tanpa mereka. Saya kira itu sangat mungkin ya, seperti yang kalau kita misalnya berlangganan YouTube gitu ya, katakanlah YouTube-nya JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah, kemudian kita berlangganan kan gitu. Begitu ada produk baru, updatean baru, itu kan kita langsung mendapat pemberitahuan. Baik. Hari ini jam sekian ada pemberitahuan, ada update baru di YouTube misalnya. Itu secara tidak langsung yang kita menjadi follower di situ itu sudah langsung bisa mengakses. Jadi ada situasi otomatis yang seperti itu. Nah, dengan demikian apa yang dibayangkan Pak Dewo tadi itu sudah sangat mungkin. Kalau misalnya kita memproduk satu keputusan, kemudian kita unggah gitu ya, itu mekanisme semua netizen yang tergabung di JDIH kita itu bisa kemudian langsung mendapat pemberitahuan, kemudian bisa langsung mengakses. Saya kira itu kalau memang menjadi kebutuhan yang nggak bisa kita hindarkan, harus diberi ruang itu. Supaya ya secara otomatis kan kita sudah langsung bisa sosialisasi di situ. Minimal apa yang kita punya mereka sudah bisa akses. Meskipun dalam situasi tertentu dia akan membaca, melihat gitu ya, kemudian bertanya gitu. Nah, ruang bertanya ini yang tadi bisa kita wadai dengan model interaksi langsung. Cuman dalam situasi komunikasi dunia maya ya, itu kan kita nggak bisa dialog atau komunikasi secara langsung seperti kita ini gitu. Dua arah gitu. Iya, jadi pasti ada satu jeda waktu atau kemudian situasi tertentu yang tidak langsung kita bisa dialog seperti ini. Jadi mereka bertanya gitu ya, kemudian pada giliran berikutnya kita menjawab.
kalau sama-sama ini yang kemudian saya bayangkan itu terjadi seperti ini, tapi dalam dunia maya itu kalau situasi sama-sama online gitu. Kalau situasi sama online itu memang tantangan kita sebagai mengelola itu harus online setiap saat ya, kalau perlu 24 jam itu online sehingga ketika ada orang bertanya langsung kita bisa respon. Mungkin juga kalau situasi itu terjadi akan secara nggak langsung membuat orang itu punya punya semangat, oh iya ada interaksi yang secara terus-menerus bisa kita sambungkan. Nah itu saya kira menjadi tantangan untuk pengembangan JDIH ke depan, dan saya kira itu menarik kalau kita bisa lakukan itu, terutama pas saat pemilu ya. Jalur misalnya WhatsApp bisnis ya, misalnya itu yang bisa langsung gitu dengan Pak Muslim ini kita punya ini gitu, dimungkinkan dan kita harus juga menyiapkan semacam tim ya, operator yang kemudian pada saat itu terjadi itu langsung kita bisa respon. Dan untuk itu saya kira ke depan harus kita siapkan juga. Siap. Baik, Pak Muslim sudah panjang lebar ini memberi terpaan kepada netizen, kami yakin. Terima kasih banyak Pak, salam sehat selalu Pak. Baik, Sobat JDIH, sudah kita ikuti bersama dengan Pak Muslim diskusi yang menarik, yang selalu inovatif gitu ya, merespon setiap kebutuhan dari Sobat JDIH. Jangan lupa akses akun medsos JDIH maupun website JDIH yang nanti tentunya alamatnya ada di deskripsi ya. Gitu. Kemudian apabila ada masukan terhadap aktivitas pengelolaan JDIH, khususnya untuk JDIH KPU Provinsi Jateng, Sobat JDIH bisa nanti mengetik di kolom deskripsi. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, salam sehat selalu Sobat JDIH. Semoga penyelenggaraan